lagi di channelku Awam Chan. Sorry teman-teman, aku vakum beberapa minggu ya, 1 bulan ya lebih tepatnya ya. Ya karena ada beberapa kesibukan ya. Masih mau menyempatkan bikin video masih belum bisa, dan syukur alhamdulillah ini aku udah bisa menyempatkan waktu ya buat kalian. Ya sebenarnya aku kangen bikin video kayak gini ya. Oke. Ya udah lama banget ya kita nggak bahas tentang spiritual. Jadi aku pengen ya di video kali ini kita membahas lagi tentang hal-hal spiritual ya, karena memang dalam memahami spiritualitas atau dalam memahami jiwa kita tentu tidak bisa dalam 1 atau 2 tema reading ya. Jadi harus banyak banyak reading ya, karena memang pengalaman spiritual setiap individu itu unik ya, berbeda-beda, meskipun secara umum mungkin sama ya, tapi tentu hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ini didasari dari pencarian akan makna hidup. Nah, nyambung ya dengan tema kali ini. Jadi di tema kali ini aku mengangkat tentang pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya adalah apa alasan kamu dilahirkan di dunia ini? Tentu ini dalam perspektif spiritual ya, tentang jiwa, spirit ya. Jadi kemarin aku udah pernah bikin itu, tapi yang dalam perspektif kehidupan sosial ya, dan ini lebih kepada ke hal-hal yang lebih ke ranah spiritual, maksudnya begitu. Ya seperti biasa ya, aku bikin pick a card. Di sini ada 2 pilihan kartu ya. Ini sengaja aku buka karena ya pengen aja ya atau feelku pengen aku pakai 2 kartu penanda ini ya. Tapi nanti pada saat reading aku akan pakai deck ini ya untuk menjelaskan tiap kartu ini seperti apa gitu. Yang pertama pilihannya ada The Sweet Lodge ya. Terus kemudian yang kedua ada Magic. Oke. Seperti biasa aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Bye. Halo yang pilih pilihan pertama ya. Ada kartu The Sweet Lodge. Kita lihat. Taruh di sini ya. Nanti biar cukup. Ada 4 oracle ya. Yang pertama, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Ya, nanti aku jelaskan satu-satu. Bentar ya. Terus yang kedua ada I am the loving energy of the universe. Yang ketiga ada when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Terakhir, my vibes speak louder than my words. Ya, aku langsung shuffle ya. Ini deck ini, apa sih sebenarnya tujuan kamu dilahirkan di dunia ini, atau tujuan hidupmu itu sebenarnya apa? Itu ya. Ini pertanyaan yang khas ya. Pertanyaan khas orang yang mulai perjalanan menuju ke spiritual awakening ya,
atau enlightenment atau pencerahan, biasanya muncul pertanyaan yang seperti ini gitu. Ada sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan ya, nanti akan aku bikinkan satu tema lain gitu ya selain ini. Jadi biasanya mempertanyakan tentang sebenarnya aku tuh siapa sih gitu, atau ya di tema kali ini tujuan hidupku sebenarnya apa, kenapa aku dilahirkan di dunia ini. Tentu nggak mungkin nggak mungkin nggak ada tujuannya ya, mosok tiba-tiba dilahirkan gitu terus nggak ada maksud apa-apa. Kan ya aneh ya. Tuhan nggak kayak gitu ya. Wong anak kecil yang mainan, biasanya kan anak kecil kan mainan rumah-rumahan atau apa gitu, pasti ada perannya. Itu aja mereka pasti punya alasan sendiri kenapa kok memerankan tokoh A atau memerankan jadi apa gitu. Itu pasti ada tujuannya, padahal itu dari sisi anak kecil ya. Apalagi Tuhan semesta, tentu nggak mungkin sesuatu hal yang dia ciptakan itu sia-sia atau percuma ya. Ya mungkin kalau misalkan kamu masih melihat kesia-siaan dari penciptaan Tuhan, ya berarti kamu kurang kurang banyak meluangkan waktu untuk merenung, kurang banyak meluangkan waktu untuk mempelajari tentang hal-hal yang deep, maknawi seperti itu ya. Jadi ya makanya penting pertanyaan seperti ini. Kita ini kan makhluk spiritual yang merasakan pengalaman-pengalaman kemanusiaan gitu ya. Sebenarnya kalau aku menggambarkan seperti itu. Jadi bukan kita itu manusia yang makhluk ragawi aja terus kemudian mengalami pengalaman spiritual, tapi enggak, justru terbalik ya. Yang paling inti adalah spiritual, yang paling inti adalah jiwa ya. Jadi kalau raga kan tentu dia akan kembali ke alam ya, dia akan kembali ke semesta. Raga itu kan melewati fase kematian, sedangkan jiwa atau spirit itu enggak gitu ya. Jadi itulah kenapa justru kalau kamu mempertanyakan tentang kenapa sih aku hidup di dunia ini, apa tujuan hidupku gitu, itu sebenarnya berarti kamu manusia. Kalau misalkan ada orang yang nggak penting sih pertanyaan kayak gitu ya, dia hanya berhenti pada rutinitas, dia hanya menjalani kehidupan ini tanpa merasakan makna apa-apa, ya percuma gitu ya. Jadi tujuannya kita hidup di dunia ini secara umum itu ya untuk mencari makna, untuk ya kalau dalam bahasa agama sih untuk mengenali dia ya, mengenali Tuhan gitu, melalui dirinya, melalui semesta gitu. Jadi pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat penting ya, untuk mengenal diri kita dan untuk ya biar kita, tentu kalau kita sudah bisa mempertanyakan hal-hal seperti ini dan kemudian kita tahu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih nyaman, jadi lebih ada tujuannya gitu. Dan aku tahu aku harus seperti ini gitu. Jadi sudah problem-problem orang zaman sekarang ya, manusia modern sekarang yang banyak mengalami stres, banyak mengalami distress, terus kemudian sampai kena gangguan psikologis, itu sebenarnya punjernya atau intinya itu dari spiritualitas gitu ya. Jadi justru kamu bersyukur kalau kamu mempertanyakan hal ini, dan ya kalau kamu udah bertanya berarti tugasmu adalah mencari jawaban. Ya mungkin salah satunya di sini kamu bisa mendapatkan jawabannya ya, atau mungkin di tempat yang lain, oke?
Jadi thank you universe ini untuk kamu yang pilih pilihan yang pertama. Jadi the sweet lodge ya, sebuah lorong yang yang terasa pahit ya kalau diterjemahkan secara letterlek seperti itu. Tapi ini maksud dari kartu ini nih, kamu yang pilih kartu ini ya, atau pilihan yang pertama ini, perjalanan hidupmu cukup penuh tantangan ya, cukup kok penuh ya maksudnya penuh tantangan ya. Kamu seolah-olah merasa bahwa kenapa sih hidupku, atau kesulitan permasalahan dalam hidup kamu seakan gak pernah berakhir atau gak tahu ada ujungnya gitu. Dan kamu mulai mempertanyakan, sampai kapan aku seperti ini, dan sampai kapan aku harus menjalani kehidupan yang seperti ini. Apakah ada jalan lain, atau apakah ada tujuan lain, atau apakah ada makna lain di balik ini. Nah, itulah kenapa kamu mempertanyakan ini, dan kemudian kamu ngeklik video ini. Terus ya semoga dengan kamu ngeklik video ini pertanyaanmu akan terjawab ya. Dari kartu oracle pertamanya aja, thank you universe ya, for helping me see beyond the limits of fear. Jadi terkadang rasa takut ya, terkadang permasalahan yang kita hadapi sehari-hari ya, apa yang kita hadapi dalam hidup ini, yang sekiranya itu seperti sebuah kesulitan atau sesuatu hal yang pahit atau tidak menyenangkan, itu terkadang terbatasi oleh rasa takut ya, rasa takut untuk melewati itu ya. Jadi oracle ini memberikan saran ya, memberikan pencerahan atau memberikan nasihat ya kepada kamu, bahwa suatu saat kamu akan berterima kasih kepada universe bahwa setelah melewati semua ini, ternyata kamu bisa melampauinya, ternyata kamu bisa melewatinya meskipun di awal-awal kamu merasa takut. Nah ini ya, universe sudah membantu kamu untuk melewati atau menghadapi keterbatasan dari rasa takut kamu gitu ya. Kan sebenarnya semua permasalahan itu kan pasti ada solusinya. Jadi rasa takut itu ya memang di satu waktu tertentu penting, tapi untuk menghadapi seperti ini jangan mengandalkan rasa takut. Lawan ya rasa takut yang ada dalam diri kamu. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. Jadi kamu jadi paham ya tentang sudut pandang terhadap sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang baik ya. Itu dari kamu melewati fase hidupmu yang cukup berliku itu tadi ya, yang gelap, yang tidak menyenangkan. Itu justru setelah kamu melewatinya, kamu akan paham tentang kebaikan, tentang sesuatu yang benar ya, kebenaran tertinggi, kebenaran mutlak. Dan sebenarnya kebenaran ini, kalau kamu sudah menemukan tentang intisari dari kebenaran, kamu akan menuju kepada kebijaksanaan ya. Dan ya, kamu hidup dengan penuh kesadaran dan paham sebenarnya makna hidup kamu atau tujuan hidup kamu itu apa. Terus kemudian di sini ada I am the loving energy of the universe. Ingat ya, kita itu saling terhubung
ya, di antara satu dengan yang lain. Ingat kalau misalkan kita ingat pelajaran fisika dulu ya. Jadi energi, semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang ada di universe atau semesta ini, itu intinya adalah energi. Ya, jadi tanamkan dalam pikiran kamu, tanamkan dalam jiwa kamu bahwa kamu merupakan energi atau vibrasi cinta ya dari universe atau semesta. Energi itu kan tidak bisa dimusnahkan, tetapi dia bisa diubah atau dialihkan. Ya, jadi sesuatu hal yang permasalahan misalkan ya, permasalahan itu kan wujudnya energi negatif. Nah, energi negatif ini kalau kita bisa mengolahnya atau kalau kita bisa mendaur ulang energi ini gitu, kita bisa menyikapi ini dengan positif, tentu dia akan menjadi energi yang besar ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dari kartu oracle-nya. Berpikirlah bahwa kamu merupakan manifestasi dari vibrasi cinta universe gitu ya. Kemudian ada kartu when I lean on certainty and faith, I change my mind about see the world I see. Oke. Jadi kalau ya ini kan kaitannya sama makna hidup tadi ya. Kalau kamu benar-benar menyandarkan pada pemahaman ya, menyandarkan kepada oh aku tahu ini atau knowledge, wawasan gitu ya. Terus kemudian kamu berjuang ya. Setelah kamu tahu tentang makna hidup kamu, ya. Terus kemudian kamu berjuang tentang itu atau tujuan hidup kamu itu, kamu akan secara otomatis mengubah cara berpikir kamu secara universal ya, tentang bagaimana kamu melihat dunia ini ya. Yang awalnya mungkin kamu ngelihat sesuatu hal yang mengganggu ya, awalnya begitu. Tapi setelah kamu paham tentang makna atau tujuan hidup kamu di kehidupan sehari-hari pun yang yang itu simple, misalkan macet ya kan, itu kan sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya. Kamu tidak merasa jengah atau tidak merasa sebel lagi gitu, tidak merasa atau tidak bisa menikmati momen itu ketika kamu sudah paham ya tentang makna hidup secara umum, terutama makna hidup kamu atau tujuan hidup kamu, kenapa kamu dilahirkan di dunia ini. Tentu cara pandang kamu terhadap dunia itu akan berbeda. Itu. Jadi sebenarnya kan kita hidup itu yang paling enak atau yang paling yang paling dituju oleh semua orang tuh sebenarnya bukan kebahagiaan, tapi ketenangan. Kadang ada ya kita mengalami momen bahagia tapi nggak tenang. Ya, tapi itu bahagia yang maksudnya mungkin ada di satu sisi kamu bahagia tapi di sisi lain masih belum. Jadi kan kebahagiaan itu nggak ada yang mutlak ya. Jadi dan kebahagiaan itu pun juga relatif ya. Setiap orang punya sisi bahagianya masing-masing. Jadi kalau kamu sudah mencapai ketenangan, tentu bahkan bahagia, sedih itu sama aja bagi kamu gitu loh ya. Kenapa aku bilang di atasnya kebahagiaan itu adalah ketenangan ya, karena ya itu tadi, kebahagiaan itu enggak mutlak, sedangkan tenang itu kamu bisa menghadapi semua ya. Bahagia, bersyukur, bahkan sedih pun kamu bisa bersyukur gitu loh.
Yang aku maksudkan di sini tuh begitu. Oke. Terus kemudian di sini ada my vibes speak louder than my words. Jadi sebenarnya vibes atau vibrasi yang ada di dalam diri kamu, mindset kamu, cara berpikir kamu, apa yang kamu batin ya, itu justru lebih berpengaruh ya terhadap kehidupan kamu, terhadap dunia ini. Jadi kan aku tadi bilang ya, kita itu terhubung satu dengan yang lain. Kita terhubung secara atom, kita terhubung secara frekuensi, secara vibrasi. Jadi justru kalau misalkan kita mau mengubah hidup kita ya, agar hidup kita jadi lebih baik, atau kalau kamu masih merasa hidupmu nggak nyaman, nggak menyenangkan, yang kamu ubah itu vibrasinya ya. Jadi vibrasi yang aku maksud di sini misalkan tadi ketenangan tadi gitu loh. Cara menyikapi atau cara kamu bersikap terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau sesuatu hal yang buruk, itulah ya yang bisa mengubah hidup kamu. Tentu ini didukung juga dengan pengetahuan ya, banyak belajar dari mana aja ya, nggak cuman dari buku, bisa dari kamu belajar tentang orang-orang sekitar, atau kamu belajar dari YouTube juga bisa ya. Termasuk ini kan salah satu sarana kamu belajar. Kita saling sharing pengalaman gitu ya. Atau kamu belajar dari ya apapun lah. Intinya dari situ kamu akan bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan tenang. Saat kamu sudah bisa menenangkan dirimu dan kamu sudah berada pada vibrasi yang tepat ya, vibrasi cinta ya, frekuensi cinta atau frekuensi ya, apalagi kalau sampai ke frekuensi ketuhanan itu jelas ya, tapi minimal frekuensi tadi ya, bahagia, joy atau cinta, itu kamu akan ya tadi bahkan hal yang sedih pun nggak kamu anggap sedih gitu loh ya. Jadi pentingnya vibrasi itu begitu. Jangan salah ya, kalau dalam dunia spiritual kita batin ya, batin itu berkata di dalam hati, itu mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Meskipun kita nggak bisa melihat langsung, tapi itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena itulah kenapa agama tuh mewanti-wanti kita untuk, kalau di agama Islam kan berhusnudon atau berpikiran positif ya, kita berprasangka baik terhadap Tuhan, terhadap Allah ya. Kalau agama Islam, agama yang lain juga begitu, kita berpikir positif, kita fokus kepada kebaikan Tuhan ya, kebaikan dewa atau apapun kamu menyebut Tuhan ya, maka ya hidupmu akan seperti itu. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan menjadi yang akan termanifestasi dalam hidup kamu. Jadi mulailah dari situ gitu loh. Ubah cara berpikir kamu dulu. Kalau masih negatif thinking, porsinya masih banyak, kurangi ya. Bukan berarti kita nggak waspada, tapi kita tetap waspada, cuman cara berpikir kita positif aja gitu loh. Nah itu yang akan memanggil ya. Ini kan kaitannya sama the law of attraction ya. Jadi apa yang kita pikirkan kan tentu itu yang akan masuk ke dalam hidup kita gitu loh ya. Dan ini aku akan menjelaskan tentang kartu konfirmasinya, dimulai dari bottom of the decks-nya. Jadi selama ini kamu ya Four of Cups ya, kamu ngerasa bahwa dasar dari pertanyaan kamu, tujuan kamu dilahirkan di dunia ini, atau kenapa kamu hidup atau tujuan hidupmu itu apa, itu dimulai dari sini. Kamu akhir-akhir ini ngerasa seperti bukan melamun ya, tapi kayak
ngangen-nangen ya kalau dalam bahasa Jawa. Maksudnya ngangen-nangen tuh sebenarnya aku tuh kenapa? Sebenarnya aku tiap hari kerja, makan, tidur dan lain sebagainya itu untuk apa? Apakah aku hanya akan rutinitas seperti ini? Terus kamu pun akhirnya jadi teringat momen-momen di masa kecil ya, masa lalu. Aku dulu bisa seperti itu, kenapa sekarang jadi nggak bisa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut atau menggelayut ya bahasanya di dalam pikiranmu itu yang membawa kamu untuk mempertanyakan dalam satu titik di mana aku tuh sebenarnya harus gimana sih gitu ya. Jadi dasar dari semua energi kamu yang pilih ini ya, ini adalah tadi ya, kamu mulai merasa bahwa masa aku hanya menjalani rutinitas aja sih gitu, apa nggak ada hal lain mungkin yang di balik ini itu sebenarnya apa gitu ya. Terus kemudian ada kartu Knight of Wands dan kamu memang mulai mencari pengalaman ya, kamu mulai punya semangat baru untuk mencari atau mendapatkan momen pencerahan atau momen ya agar kamu bisa menjawab pertanyaanmu ini gitu loh. Entah kamu kemudian melakukan perjalanan ya yang belum pernah kamu belum pernah ke sana gitu loh, atau kamu mungkin mulai berkenalan dengan orang-orang yang tidak sama seperti circle-mu yang sebelumnya misalkan ya. Itu juga hal yang kamu lakukan gitu ya untuk biar pertanyaanmu ini bisa terjawab gitu, dan kamu bisa menemukan oh ternyata seperti ini toh gitu. Dan ada kartu Three of Swords. Tentu perjalanan seperti ini nggak mungkin ya nggak ada tantangan, atau nggak mungkin hanya mulus-mulus aja ya. Tentu pemahaman atau kesadaran kamu ya bahwa oh aku hidup tuh nggak cuman ini aja, itu pasti ada ujiannya, pasti ada tantangannya ya. Dan ini tujuannya ya biar kamu bisa menguji kesungguhan kamu, bener nggak, sungguhkah kamu mau menekuni ini atau mau melanjutkan perjuangan kamu ya. Jadi universe memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ya, bahkan mungkin jadi pengalaman yang sakit hati, yang bikin kamu sakit hati, tapi kamu tetap terus berusaha ya. Ace of Pentacles, kamu tetap melangkah maju meskipun perlahan ya, tapi kamu melakukan itu step by step karena kamu punya kesungguhan itu ya, karena kamu punya niat yang benar-benar niat yang tulus, niat yang gak setengah-setengah, intinya begitu ya. Terus ada kartu The Sun ya, pelan-pelan kamu jadi mulai mempelajari dari sisi purenya anak-anak ya. Nah dari situ kamu bisa tahu bahwa spiritualitas itu sebenarnya simple kalau kita mau membuka mata, membuka seluruh indera kita lah intinya ya, membuka hati kita, dan kita mau belajar, kita mau menerima atau kita ready untuk menerima pencerahan itu ya. Sebenarnya simple ya. Kita lihat anak kecil itu ya, anak kecil itu kan masih pure, jujur, dia jujur tentang dirinya sendiri, dia nggak pernah berpikir bahwa wah aku harus kelihatan
oke, aku harus kelihatan baik di depan orang lain, enggak ya. Apa yang dia ingin lakukan ya dia lakukan. Apa yang enggak ingin dia lakukan ya enggak dia lakukan. Jadi benar-benar jadi diri sendiri. Nah, ini step ya, step kamu dalam menjalankan perjalanan spiritual kamu dan menemukan makna hidup kamu, dan akhirnya kamu akan tahu bahwa apa sih tujuan kamu dilahirkan gitu. Terus kemudian ada kartu Page of Pentacles. Ya, ini selaras ya dengan kartu Ace of Pentacles. Jadi kamu mulai banyak belajar ya. Hal-hal yang kamu kemarin mungkin belum pernah mempelajari ini. Ya, meskipun perlahan tapi pasti. Dan komitmen ya, kamu memegang komitmen itu. Terus kemudian ada Wheel of Fortune. Pada akhirnya kamu akan menemukan atau semesta akan membimbing kamu untuk menemukan makna hidup kamu. Ya, makna hidup kamu yang sebenarnya itu apa? Atau apa tujuan kamu dilahirkan? Nah, terakhir ya, aku mau mengambil kesimpulan. Ya, sorry kalau aku menjelaskannya panjang sekali ya. Karena hal-hal spiritual itu nggak bisa dijelaskan dengan sebentar atau hanya 1-2 kalimat yang to the point ya. Ya, spiritual itu kan tentang makna, sedangkan kita menjelaskan makna itu kan pasti beruntun. Ya kan? Kalau kamu mempertanyakan sesuatu, kenapa sih gitu? Itu kan pasti akan muncul pertanyaan lagi. Nah, itulah. Ya. Jadi kalau kamu ngerasa kelamaan ya berarti memang kamu masih belum sungguh-sungguh pengen mencari itu, atau kamu cuman iseng doang mungkin ya tanya tentang apa sih tujuan kamu dilahirkan. Atau bisa jadi kamu cuman ikut-ikutan atau hanya kebetulan aja ya. Tapi yang jelas ini khusus buat kamu yang bener-bener pengen mencari tahu ya, sampai kamu mendengarkan sesi akhir ini ya, sesi kesimpulan. Ya, ngasih kesimpulan bahwa sebenarnya makna hidup kamu ya, ini aku membantu lewat kartu ya, dilahirkan tujuan hidup kamu dilahirkan di dunia ini ya dari sisi spiritual adalah secara umum kamu paham tentang apa yang namanya kesedihan, rasa sakit ya. Kamu dikasih pemahaman oleh semesta ya, melalui masalah, melalui jalan hidup kamu yang penuh rintangan, itu diberikan pemahaman tentang rasa sakit, tentang rasa sedih, tentang rasa takut, tentang rasa sempit ya. Karena apa? Biar apa gitu ya, biar kamu bisa merasakan nikmatnya kebahagiaan ya, biar kamu bisa merasakan nikmatnya ketenangan hidup, biar kamu mencari ketenangan jiwa kamu, biar kamu tahu sebenarnya jiwaku tuh, biar aku bisa tenang tuh aku harus bagaimana gitu ya. Tujuan semesta tuh sebenarnya itu tujuan kamu dilahirkan tuh agar kamu mengalami perjalanan yang seperti itu ya. Tentu kita bisa merasakan suatu rasa ya, atau kita bisa tahu itu besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu kan kita membandingkan ya. Kalau misalkan tidak ada pembandingnya kan susah ya, jadi rata-rata aja gitu loh. Makanya semesta ngasih kamu pengalaman pahit ini untuk membandingkan agar kamu bisa merasakan, oh ternyata rasa bahagia tuh kayak gini, oh ternyata di sebalik kamu sedih ternyata kebalikannya kamu bisa tersenyum. Jadi intinya saat kamu tersenyum dan kamu bisa merasakan atau bisa memaknai rasa sedih, itu tentu senyum kamu akan berbeda gitu loh. Atau rasa bahagiamu tuh akan jauh lebih kerasa gitu loh.
Kayak misalkan kamu minum jamu yang pahit itu ya, jamu pahitan terus dikasih manis, tentu manisnya itu akan lebih manis ketika kamu pertama kali minum langsung yang manis aja. Yaitu penggambaran simpelnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu ya tujuan secara umum. Dan tentu orang yang seperti ini kalau jiwanya tenang, dia akan otomatis atau kamu otomatis akan berdaya di kehidupan sosial. Tentu setelah kamu mengalami ketenangan jiwa atau kamu sudah mencapai itu, kamu sudah menemukan itu, kamu akan memancarkan energi ketenangan itu di sekitar kamu. Walau kamu gak melakukan apa-apa, tapi kehadiran kamu sangat berarti atau bermakna bagi orang-orang di sekitar kamu atau alam yang ada di sekitar kamu. Gitu ya. Oke. Terima kasih buat kamu ya udah nyimak sampai akhir, yang udah sabar. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share ya jika kalian merasa video ini bermanfaat ya, biar dia bisa direkomendasikan YouTube, dan tentu ada orang lain yang bisa nonton yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama, siapa tahu bisa terjawab di sini ya. Jadi kamu bisa berkontribusi untuk membantu mereka meskipun kamu nggak sadar bahwa kamu membantu itu ya. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau belanja di Shopee ya silahkan klik link yang ada di pesan ya. Dengan itu kamu bisa membantu channel ini berkembang gitu. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye bye. Kamu yang pilih pilihan kedua atau kartu magic ya. Kita lihat oracle-nya apa. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Kedua, when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Yang ketiga, hope is conduit for miracles. Yang keempat, oneness is my true nature. Oke. Nanti aku akan bacakan maknanya ya. Aku shuffle dulu kartunya ya. Kalau kamu kelamaan nyimak, bisa di skip kayak biasanya ya. Jadi kenapa kamu dilahirkan di dunia ini? Untuk kamu yang pilih kartu magic atau pilihan yang kedua, sebenarnya kenapa sih? Atau tujuan universe menciptakan kamu, atau tujuan kamu dilahirkan ya, itu kenapa? Dari sisi spiritual ya. Kita lihat. Ada Five of Pentacles, Ace of Wands, aku di bacaan spiritual nggak baca terbalik ya. Five of Wands, the Tower, Nine of Wands, Four of Swords. Oke, bottom of the deck-nya Ten of Swords. Oke, ya. Gini ya. Aku bacakan dari ini.
Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Aku merasa pada saat shuffle, terus kemudian aku ngelihat dari kartu-kartunya ya, dari oracle, terus kemudian dari ini, terus dari kartunya ini, mungkin nggak resonate ke semua orang, tapi hanya beberapa yang benar-benar resonate banget ya. Aku merasa kamu saat ini sedang diuji sakit ya, atau ya intinya lemah ya, kelemahan, atau diuji tentang kelemahan. Tapi aku ngerasa yang paling kuat energinya itu kamu diuji sakit. Dan tentu orang yang diuji sakit ini sakit yang enggak hanya sakit misalkan kelelahan, sakit karena kelelahan gitu ya, itu kan jelas ya, cuman seminggu atau 2 minggu gitu periksa, minum obat sebentar, terus sembuh gitu. Jadi yang aku maksud sakit di sini sakit yang bisa dibilang didiagnosa oleh dokter, sakit yang kronis, yang kalau dilihat dari bottom of the decks-nya seolah-olah nggak ada harapan untuk sembuh gitu ya. Jadi sakit yang bener-bener ya bisa dibilang sakit yang berat ya, itu penyakit yang berat. Jadi yang harus bener-bener terjaga makannya, yang harus bener-bener pengobatan terus ya. Ini bisa juga sakit nggak cuman secara fisik tetapi psikologis. Mungkin kamu terdiagnosa bipolar, atau tapi yang versi ekstrim ya, yang udah parah gitu. Atau bisa juga kamu terdiagnosa ya gangguan-gangguan psikologis lainnya. Sorry ya kalau ribut sebentar ya. Jadi itu sakit yang atau bisa juga terdiagnosa apalah, intinya yang berat gitu ya. Makanya aku ngerasakan feel-nya di sini ya, kuat banget. Kamu berdoa, kamu berharap bahwa apa yang terjadi ke depannya itu adalah yang terbaik untuk semua ya. Meskipun di satu sisi kamu ingin berjuang ya, kamu ingin terus, tapi di sisi lain kamu juga pasrah, dan bahkan sempat kamu berpikir bahwa kalau misalkan memang aku harus sudah ya selesai ya di kehidupan dunia ini, dan itu baik untuk semua orang yang ada di sekitar, tentu kamu lebih memilih itu ya. Di dalam doa kamu seperti itu ya. Gak tahu, aku merasakan gitu, kuat banget ini soalnya. Makanya ini kan ada hope, the conduit for miracles. Kamu sebenarnya juga punya punya keinginan atau punya harapan ada keajaiban kamu bisa sembuh ya. Dan kalau dilihat dari kartu magic ini juga hampir sama ya. Jadi sesuatu hal di dunia ini nih mungkin, semuanya itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin ya. Cuman mungkin belum aja gitu loh, belum terjadi, bukan berarti nggak akan terjadi ya entah apapun penangkalannya. Misalnya ya nggak mungkin kalau misalkan gini, menurut sains ini nggak mungkin terjadi, tapi kalau kita belajar tentang ilmu spiritual, belajar tentang universe, belajar tentang ilmu atom
frekuensi, vibrasi, energi dan lain sebagainya. Tentu semua hal yang ada di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, intinya begitu ya. Jadi sesuatu yang besar aja mungkin terjadi, apalagi yang berkaitan dengan kesembuhan ya, tentu pasti akan bisa gitu loh kalau kamu terus percaya ya. Makanya aku ngerasa bahwa ya pantas ya kamu mempertanyakan bahwa kenapa sih tujuanku, kenapa aku harus dilahirkan kalau kondisiku seperti ini, kenapa aku dilahirkan kalau aku harus membuat orang-orang di sekitarku kerepotan ya. Kamu merasa seperti itu, kamu mempertanyakan itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar ya seolah-olah menusuk kamu ya, membuat kamu jadi hampir menyerah, hampir putus asa di ujung itu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya masih ada titik harapan ya, bahwa kamu semangat untuk bisa sembuh. Tentu semesta akan membantu ya. When I'm connect to joyful presence, I attract support from universe ya. Jadi kalau kamu benar-benar connect dengan sesuatu hal yang menyenangkan ya, jadi coba belajar mindfulness ya. Jadi ketika kamu belajar tentang mindfulness, tentu sebentar ya lanjut. Kalau kamu belajar tentang mindfulness, tentu kamu akan mengurangi kecemasan atau mengurangi kamu berpikiran yang tadi, kayak kepikiran semacam jangan-jangan aku merepotkan, atau kayak kepikiran kenapa sih aku harus dilahirkan kalau hasilnya seperti ini, kalau yang aku alami seperti ini, aku nggak bisa melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Kalau kamu belajar mindfulness, kamu akan mengurangi pikiran-pikiran itu ya. Mindfulness itu kamu fokus pada hari ini, fokus pada sekarang, present. Jadi ambil atau rasakan ya setiap momen itu sebenarnya ada sisi menyenangkan atau ada sisi bermaknanya ya. Even itu cuman kegiatan seperti makan atau tidur dan lain sebagainya. Tentu mungkin kamu berpikir, wah gimana aku menikmati makan, wong ya tentu orang yang lagi sakit kan gak enak ya makannya. Tapi kamu belajar bahwa aku masih bisa makan. Meskipun aku tidak bisa menikmati makanan ini, tapi saat ini aku masih bisa makan. Di luar sana ada ya banyak orang-orang yang dalam kondisi di bawah kontrol orang lain. Bisa jadi dalam kondisi peperangan atau apapun yang dirasakan atau apapun yang dapatkan ya. Kalau kondisi seperti itu, maksudnya apapun yang dipunya ya, misalnya dia orang kaya tapi dalam kondisi peperangan, tentu kan dia tetap kalau di situ nggak ada bahan makanan ya nggak bisa makan kan gitu. Jadi bersyukurlah gitu loh, dan nikmati momen itu, meskipun memang sulit ya menikmati
hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyakitkan itu kan susah ya, tapi itu bisa dilatih. Pelan-pelan kamu akan menemukan nikmatnya gitu. Ya, jadi rasa sakit pun juga sebenarnya ada rasa nikmatnya. Ya, jadi belajar seperti itu. Misalkan juga nikmati masa sekarang. Oh iya, aku bisa banyak beristirahat, aku bisa banyak berpikir, berkontemplasi tentang diriku sendiri. Aku jadi lebih banyak waktu untuk memahami diriku sendiri. Ya, kalau kamu sakit, tentu kan ada momen ketika kamu nggak sakit ya, maksudnya kan nggak, kecuali kalau koma kan kamu nggak mungkin bisa nonton video ini ya. Jadi ada fase dimana sembuh kan, jadi pada saat sembuh itu kan kamu jadi ngerasa atau nikmati itu gitu loh. Oh ternyata rasanya sembuh tuh begini, oh ternyata rasanya sakit tuh begini. Jadi fokus kepada apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami saat ini, detik ini juga. Misalkan kamu membaca buku atau kamu memandang sekitar ya, momen-momen seperti itu ya, itu nikmati aja gitu. Dan tentu kan kamu jadi mulai bisa memperdalam spiritual ya. Jadi kamu paham tentang makna jiwa, makna tentang kehidupan ini apa ya, harus seperti apa dan bagaimana ya. Tentu yang bisa menanyakan itu atau berpikir sampai ke arah situ ya, sampai sedalam itu ya cuman manusia, makhluk lain nggak mungkin ya, nggak ada kemampuan seperti itu. Dinikmati momen ketika kamu mempertanyakan hal-hal yang dalam-dalam itu, dan jadikan masa istirahatmu ini untuk mencari tahu gitu, mencari tahu tentang hal-hal yang maknawi, tentang hal-hal yang dalam, yang deep ya. Jadi kamu akan paham tentang banyak hal, dan itu sebenarnya kalau nggak bisa tergantikan dengan apapun, nggak bisa tergantikan dengan hal-hal yang duniawi ya, maksudnya pencerahan, kesadaran atau pemahaman itu kan nggak bisa dibayar dengan uang, atau nggak bisa dibeli, atau nggak bisa disengaja. Intinya itu anugerah, dan jadikan itu sebagai, atau berpikirlah bahwa itu anugerah dari semesta. Nggak semua orang punya pengalaman seperti ini, nggak semua orang merasakan seperti ini, nggak semua orang jiwanya itu bisa mengalami pengalaman yang sekaya ini gitu ya. Kan lebih baik kamu dalam kondisi saat ini ya lemah, tapi kamu bisa menikmati ini, atau kamu bisa mencapai kesadaran, pemahaman yang dalam, daripada jadi setiap yang kamu lakukan tuh kamu tahu maknanya dan kamu bisa merasakan itu ya, daripada orang yang sehat terus kemudian cuman makan, tidur, bekerja kayak robot aja gitu, dan gak tahu hidup ini untuk apa, aku dilahirkan harus harus gimana, bahkan kepikiran aja enggak gitu loh. Itu hidup yang kosong, itu hidup yang merana sebenarnya ya. Kalau misalkan bisa dinilai dari sisi atau parameter spiritualitas, tentu jiwanya merana orang yang seperti itu. Jadi kita jangan melihat ya, kalau dalam pemahaman agama kan tentu ada surga dan neraka ya. Hampir semua agama samawi itu menggambarkan tentang reward
berupa surga dan punishment berupa neraka gitu. Tentu surga neraka ini nggak perlu kita nunggu sampai setelah kematian ya. Tentu itu ada, tapi kita nggak membahas ke situ karena kan kita nggak tahu ya, kita belum mengalaminya. Tapi sebenarnya surga dan neraka itu bisa kita rasakan di kehidupan yang sekarang. Jadi jangan berpikir bahwa neraka itu adalah seperti jangan berpikir neraka itu parameternya seperti kehidupan dunia. Gimana ya? Memahami makna surga dan neraka itu jangan dengan parameter duniawi. Contoh, kamu ngelihat orang yang miskin itu, oh dia berarti merasakan neraka atau seperti hidup di neraka. Enggak, belum tentu. Jadi parameternya di jiwa gitu loh. Jadi ya hanya kita yang tahu dan Tuhan atau semesta yang tahu. Ada ya orang yang kaya raya, pokoknya semuanya perfect, tapi hatinya hampa, kosong, kering. Ya itu dia berusaha untuk menghambur-hamburkan uang atau mengeluarkan semua uangnya, mengeluarkan banyak uangnya untuk mencari kesenangan sana sini, tapi tetap tidak merasa puas. Apakah hidup seperti itu enak? Ya kan? Ini yang aku maksud tadi. Ya, jadi kamu bersyukur karena kamu merasakan jiwa kamu merasakan pemenuhan, jiwa kamu merasakan makna, jiwa kamu merasakan ya tadi surga. Ya, surga itu ya seperti itu. Saat jiwa kamu merasa tenang, saat jiwa kamu paham tentang segala sesuatu sehingga kamu jadi nggak mengkhawatirkan apapun ya. Jadi dan kamu pasrah total kepada Tuhan. Yaitu yang dimaknai dengan surga ya. Jadi seperti itu. Ini udah aku artikan ya. Terus oneness is my true nature. Jadi berpikir kesatuan atau keterhubungan. Kita di dunia ini kan saling terhubung. Kita di dunia ini saling berkesinambungan. Jadi jangan berpikir bahwa kamu dilahirkan di dunia ini dalam kondisi yang sakit seperti ini, itu percuma, atau kamu hanya membuat orang lain repot. Enggak. Jadi dunia ini kan modelnya semesta ini nih saling terhubung seperti rantai gitu ya, muter. Ya, jadi yang satu dengan yang lain tuh saling memberi makna gitu loh. Jadi kamu perlu memahami dari sisi yang lebih deep lagi. Jangan sekali lagi ya, jangan memahami hal spiritual itu dari duniawi atau dari sisi material. Ya kamu mentok gitu loh, mentok, gak bisa memahami dengan baik ya, karena spiritual itu kan sesuatu hal yang gak kelihatan. Kalau kamu cara berpikirnya masih sesuatu yang ada itu yang harus bisa dibuktikan, ya kamu gak akan bisa paham tentang spiritual ya. Jadi ya nanti ujung-ujungnya kayak tadi, jiwanya jadi kering ya. Makanya berpikir semua itu adalah satu kesatuan. Gak ada sesuatu hal di dunia ini yang percuma ya. Jadi ada maknanya semuanya itu ada manfaatnya loh. Nah, di sini penjelasan ya dari kartu oracle-nya. Ada Five of Pentacles. Jadi ya kamu ngerasa memang saat ini kamu ngerasa lemah, kamu ngerasa bahwa rendah diri ya. Kenapa kondisiku harus seperti ini sedangkan orang lain seperti itu? Kenapa gitu ya. Jadi cobalah untuk melihat dari sisi lain tadi yang udah tak jelaskan di oracle-nya ya. Jadi ya semua orang itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang kamu lihat sepertinya enak itu belum tentu enak ya. Penggambarannya yang tadi yang aku bilang, siapa tahu jiwanya itu kosong, kamu kan nggak tahu ya kan. Jadi fokuslah terhadap dirimu,
jangan memandang atau menilai segala sesuatu itu hanya dari satu sisi aja ya. Itu nanti kamu akan bisa mengubah mindset atau cara berpikir, cara pandang kamu, dan itu bisa membantu kamu untuk lebih termotivasi lagi dan tetap berusaha. Apapun hasilnya, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Terus di sini ada kartu Ace of Wands ya, tapi kamu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ya. Kamu akan mendapatkan pengalaman yang mungkin orang lain gak pernah mengalami itu, tapi itu baik untuk jiwa kamu. Terus ada kartu Five of Wands, cobalah untuk menjadikan perbedaan ya, atau jangan jadikan rasa sakit kamu ini itu untuk blaming the others. Jadi jangan kayak misalkan ya kan aku mang sakit ya, aku mang gitu, jangan ya. Tapi kebalikan, justru jadikan itu sebagai momen untuk berbagi mungkin ya, untuk membagikan pengalaman kamu, untuk makin kamu akrab ya sama orang-orang terdekat kamu, makin kamu menikmati hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Five of Wands ini kan bisa berarti konflik, tapi the other side bisa berarti permainan yang seru gitu ya. Tinggal kamu memilih yang mana. Kalau kamu memilih konflik ya, tentu itu yang rugi juga kamu sendiri ya. Terus kemudian ada kartu The Tower. Kartu ini menggambarkan tentang kejadian yang benar-benar tidak terduga ya. Jadi aku ngerasa bahwa sakit kamu ini cukup membuat banyak tidak datangnya tuh tiba-tiba gitu loh kadang. Tapi di balik momen The Tower ini ya, The Tower momen atau dari kartu The Tower ini, semua itu pasti ada maknanya ya, atau kejadian yang tiba-tiba dan itu sepertinya dar gitu ya, kayak menakutkan atau mengagetkan, dan itu sepertinya hancur ya, akhirnya hancur. Ingat ya, sesuatu hal yang hancur itu tentu akan sebuah pertanda akan dimulainya suatu babak yang baru gitu ya. Jadi tetap tabah menghadapi ini, tetap tabah melewati semua ini gitu ya. Nine of Wands ya, jadi dan juga jangan terlalu menutup diri ya. Tidak semua orang itu nggak baik. Ada orang-orang di sekitarmu yang baik, dan tentu kamu juga merasakan itu. Ada orang-orang yang peduli sama kamu ya. Dan ya kan kamu sakit terus kemudian dirawat, itu kan kepeduliannya dia, kepeduliannya mereka terhadap kamu. Kamu coba untuk membuka diri, membuka hati agar tidak terlalu menjadikan takut ngerepotin atau itu menjadikan rasa lemah kamu itu sebagai tembok penghalang kedekatanmu dengan orang-orang di sekitar. Four of Swords ya, istirahatkan dengan benar ya tubuh kamu, jiwa kamu, pikiran kamu, karena ya yakin bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Mungkin saat ini belum
sembuh berarti masih belum nemu obatnya. Tapi kalau kamu mau terus berusaha, tentu kamu akan menemukan obatnya. Ya, yakini itu. Dan konklusi dari semua ini ya, tadi konklusinya tentang pertanyaan mengapa aku dilahirkan di dunia ini dari sisi spiritual. Kenapa? Ya pertanyaanmu, kenapa kok aku dilahirkan dalam kondisi sakit? Ya, kan seolah-olah itu kayak percuma, atau seolah-olah itu kayak nggak ada artinya atau nggak ada maknanya, hanya membawa kesedihan, malapetaka dan lain sebagainya, pokoknya hal negatif yang kamu pikir. Tapi sebenarnya nggak begitu ya. Tujuan kamu dilahirkan di dunia ini adalah dalam kondisi yang seperti ini ya. Kenapa kamu dilahirkan? Karena agar orang-orang di sekitar kamu, termasuk kamu ya, itu tahu tentang makna miracles atau magic ya, agar kamu dan orang-orang sekitar kamu memahami dan menyadari dan juga merasakan bahwa universe itu ada, Tuhan itu ada. Semua yang ada di dunia ini ada yang mengatur. Jadi ada kekuatan ya di luar kita yang mengatur semua ini gitu loh. Itulah kenapa magic, miracles itu juga ada. Kalau kita yakin, tentu itu akan terjadi. Ya, jadi sebenarnya tujuan kamu dilahirkan tuh untuk itu. Tentu itu suatu makna yang benar-benar luar biasa ya. Kalau kamu bisa, kehidupan kamu ini memberikan makna seperti itu ke orang-orang sekitar kamu, termasuk ke dalam hidupmu sendiri. Ya, jadi jangan patah semangat, tetap yakin miracles itu ada. Oke, terima kasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang pertama kali nonton, silakan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Terus yang mau private reading ada nomornya di bawah ya, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau pesan Shopee silahkan klik ya di pesan ya, nggak ada biaya tambahan ya, cuman kamu bisa nambah komisiku, jadi aku bisa membangun channel ini gitu ya, jadi lebih berkembang. Mungkin kapan-kapan aku pengen bikin video yang di outdoor ya. Ya semoga tercapai, doakan aja ada waktunya dan juga ada kesempatan untuk itu. Jadi biar lebih suasananya tuh kalau aku bacain di alam kan mungkin bisa terkoneksi sama kamu yang nonton ya, biar lebih ngerasa relax ya, mungkin bisa jadi. Oke, itu aja buat teman-teman. Terima kasih banyak. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.